Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 9. Kemarahan Daniel. Pergi kemana Eliana? Tanya David dengan perasaan tidak enak. Ia khawatir akan kehilangan wanita itu lagi. Oh iya, dari mana kau tahu bahwa Eliana akan pergi? Jangan-jangan kau menguntit Eliana di hotel? Tuduh David pada Edwin. Tuduhan itu membuat Edwin tidak enak hati. Tuan, jika sekarang saya tidak mengikuti Nona Eliana, mungkin Anda akan segera membunuh saya. Sekarang, taksi yang ditumpangi Nona Eliana mengarah ke jalan selatan. Saya masih menguntit taksi mereka dari belakang. Jawab Edwin dengan berani. Ia tidak ingin dituduh sebagai penguntit oleh majikannya karena terlalu kejam. Hah? Jalan selatan? Tanya David dengan pelan. Sekaligus merasa lega karena asistennya sedang mengikuti taksi yang ditumpangi oleh Eliana. Ya Tuan, taksi Nona Eliana berjalan menuju selatan. Edwin masih memegang roda kemudi dan menggerakkannya dengan lincah. Walau mata tertuju pada taksi yang ada di depan mobilnya. Namun, telinga tetap fokus mendengar tuannya berbicara. Tunggu. Mengapa Nona Eliana menuju ke rumah sakit? Apa dia sakit? Bisik Edwin pada dirinya sendiri ketika taksi yang ditumpangi oleh Eliana masuk ke sebuah halaman rumah sakit swasta yang ada di pusat kota ini. Hanya sakit di dalam hati, apa harus sampai memeriksakan diri ke rumah sakit? Ini sudah jam berapa? Ucap Edwin lagi secara tidak sadar. Ia tidak menyadari bahwa orang yang ada di seberang telepon mendengar semua ucapannya. Tidak Felix, tidak Edwin, terus saja mengecekku, gumam David sambil mencengkeram roda kemudinya. Apa kau sudah bosan hidup? Tanya David dengan tajam. Tangannya memutar roda kemudi untuk berbalik arah menuju rumah sakit yang tadi disebutkan oleh Edwin. David takut jika Eliana sakit disebabkan oleh dirinya. Tidak Tuan, maksud saya, datanglah segera ke rumah sakit pusat. Nona Eliana sudah masuk ke dalam. Saya harus segera mengikutinya. Jika tidak, kita bisa kehilangan jejak Nona Eliana lagi. Klik. Edwin mengakhiri panggilan teleponnya dengan terburu-buru, menghiraukan majikannya yang berteriak dan memaki dirinya dari seberang telepon. Di sebuah ruang perawatan pasien di rumah sakit, berbaring seorang wanita dengan kepala yang masih dibalut oleh kasa putih. Wanita itu terlihat lemah, dan ada cairan infus yang tergantung di sampingnya. Eliana masuk ke dalam kamar itu dengan perasaan tidak enak. Pasalnya, tadi ketika ia menghubungi Arani melalui telepon dari kamar hotel, Daniel lah yang mengangkatnya. Pria itu mengatakan bahwa 3 hari yang lalu Arani didatangi oleh beberapa orang suruhan Yuan Louis. Dan mereka menganiaya Arani karena tidak memberitahu keberadaan Eliana. Hingga gadis itu harus dilarikan ke rumah sakit. Apa sekarang kau sudah puas? Sergah Daniel pada Eliana ketika wanita itu sudah masuk ke dalam ruang rawat. Emosinya sedikit naik. Kau telah melibatkan kami dalam masalah pribadimu. Bukan hanya aku dan Arani yang menjadi korban, tapi juga keluargaku. Ayahku dipecat dari pekerjaannya, bisnis ibuku hancur, bahkan kami harus menjual rumah di kota Layang dan pergi dari kota itu. Apakah semua itu tidak ada hubungannya dengan kakekmu? Dan sekarang, kami sudah tidak punya tempat tinggal. Hal buruk apa lagi yang harus kami terima karena ulahmu? Tambah Daniel lagi, masih dengan emosi. Tidak ada lagi keramahan seperti yang terlihat
pada saat terakhir mereka bertemu. Sekarang, sorot mata Daniel begitu tajam menatap Eliana. Rasanya sangat marah dan kesal. Daniel? Eliana yang ada di depan pintu segera melangkah pelan menghampiri Daniel. Air matanya berlinang dengan raut wajah penuh penyesalan. Ini bukanlah yang Eliana inginkan. Kabur dari rumah dan mencelakai sahabatnya sendiri. Ini sungguh di luar dugaannya. Maafkan aku, Neil. Aku sama sekali tidak berniat mencelakai kalian. Aku juga tidak menyangka kakek akan berbuat sejauh ini pada kalian. Aku hanya... Eliana, potong Daniel tiba-tiba. Mengapa kau tidak kembali saja ke kota layang? Jika kau kembali ke sisi kakekmu, mereka tidak akan menyakitiku dan Arani lagi. Ujar Daniel, menghindar ketika Eliana mendekatinya. Kakekmu akan terus mencari kami selama kau tidak kembali ke kota layang. Karena kamilah yang membantumu untuk kabur. Tambah Daniel lagi dengan nada menyalahkan. Aku minta maaf. Lirih Eliana di hadapan Daniel. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Untuk saat ini, aku belum bisa kembali ke rumah. Tapi aku berjanji, aku tidak akan membiarkan orang-orang kakek menyakiti kalian lagi. Percayalah padaku. Eliana tidak ingin dibenci oleh kedua sahabatnya. Dan juga tidak ingin persahabatan yang sudah terjalin selama 10 tahun harus berakhir seperti ini. Daniel, percayalah, aku tidak akan membiarkan orang suruhan kakek menyakiti kalian lagi. Ucap Eliana lagi penuh dengan permohonan, berharap sahabatnya itu mau memaafkan dirinya. Sekarang maafkan aku. Eliana kembali meminta maaf. Ia meraih tangan Daniel dan ingin menggenggamnya. Tapi Daniel segera menghempaskan tangan Eliana, membuat tangan wanita itu hanya menyentuh udara kosong. Sebaiknya kau segera kembali ke keluargamu agar tidak menyusahkan aku dan Arani lagi. Daniel, panggil Eliana dengan pelan. Ia tidak percaya dengan apa yang sahabatnya itu katakan pada dirinya. Kami akan memaafkanmu hanya jika kau kembali dan tinggal di rumah keluarga Louis. Ucap Daniel lagi tanpa rasa belas kasih sedikit pun. Kalau kau tidak bersedia, menjauhlah segera dariku dan juga Arani. Aku mohon, jangan menjadikan ini sebagai syarat untuk memaafkan aku. Kita bersahabat sudah lama. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tangisnya pecah lagi. Eliana berlutut di lantai, memohon pengampunan dari sahabatnya. Daniel, jangan membenciku karena hal ini. Aku berjanji tidak akan melibatkan kalian lagi dalam masalah apapun. Sebelum Daniel menjawab, terdengar suara keras dari pintu ruangan yang ditendang oleh seseorang, diiringi suara teriakan. Sebagai menantu dari keluarga Demino, kau tidak boleh merendahkan diri di bawah kaki orang lain. Eliana segera menoleh ke belakang. Cukup terkejut dengan suara keras itu, juga suara pria itu sendiri. Daniel pun melihat ke arah pandangan Eliana. Terlihat seorang pria berdiri di depan pintu kamar dengan aura yang begitu kuat menatap tajam ke arah mereka berdua. David? Ucap Eliana pelan ketika melihat seorang pria berdiri di ambang pintu. Pria itu mengenakan setelan olahraga berwarna hitam dengan ekspresi yang sangat dingin. Namun, terlihat sangat tampan. Sedang apa dia di sini? Tanya Eliana di dalam hati ketika melihat David ada di ruang rawat Arani. Apakah dia salah masuk kamar? Terlihat David berjalan masuk ke dalam ruangan, lalu menghampiri Eliana.
menarik tangan wanita itu agar segera berdiri. Cepat bangun, wanitaku tidak boleh berlutut dan memohon apapun kepada orang lain, ucap David dengan sombong. Orang lainlah yang harusnya berlutut dan memohon kepadamu. Mulut berbicara pada Eliana, namun mata menatap Daniel yang berada di depannya. Jika ada masalah dengan istriku, kau bisa berbicara dengan asisten Edwin. Dia akan menyelesaikannya. Terlihat Edwin berdiri di ambang pintu, membungkuk hormat pada tuannya. Sekarang, ayo kita pulang, ajak David sambil menarik tangan Eliana. Kemudian, berjalan keluar dari ruangan itu. Daniel terpaku di tempat sambil menatap punggung mereka berdua. Namun, asisten Edwin masih berdiri di ruangan itu untuk berbicara dengan Daniel. Sebelum menghilang di balik tembok putih itu, Eliana menoleh ke belakang, mengedipkan mata, mengisyaratkan sesuatu pada Daniel. Tapi, saat ini Daniel sedang marah pada Eliana. Jadi dia tidak mengerti dengan isyarat yang Eliana berikan. Apakah Daniel akan mengatakan semuanya pada asisten Edwin? Jika sampai itu terjadi, tamatlah riwayatku. Ada kepanikan ketika memikirkan tentang hal itu. Namun, Eliana tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menerima semua rahasianya dibongkar oleh Daniel. Eliana dan David berjalan meninggalkan ruang rawat Arani. Ketika sudah berada di lorong rumah sakit yang sangat sepi, David segera melepaskan tangan Eliana. Dengan tak acuh berjalan mendahului wanita itu. Sikapnya seketika dingin pada Eliana, seolah yang tadi berbicara manis di depan Daniel, menyebut Eliana adalah wanita dan istrinya, bukanlah David. Aku ingin membuat perhitungan denganmu. Dari mulai kau pergi dari rumahku tanpa permisi, hingga menjadi pengantin di acara tadi siang, ucap David dengan tajam. Ia berjalan sambil berbicara di depan Eliana, tanpa menoleh sedikit pun.